Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbingan Islam kita. Tablik Islami di TV dan di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dirahmati Allah, kita bersua kembali tentunya di TVRI Jogja memang istimewa. Dan pastinya hari ini dengan segala aktivitas yang luar biasa, mudah-mudahan segalanya menjadi berkah ya. Dan pastinya kita bertemu dalam satu program yang insya Allah juga bisa menguatkan iman Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya baik pemirsa, tentunya saya juga tidak sendirian di sini ya, karena sudah hadir di studio Ustadz kita tercinta yang akan memberikan kekuatan iman Islam kita dalam hal menuntut ilmu. Karena memang hari ini kita akan mengupas tentang keutamaan menuntut ilmu bersama Kiai Haji Muhammad Thohari. Ustadz Kiai Haji Muhammad Thohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersua dengan Ustadz kali ini. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Kalau gitu boleh tahu dong, biar menular nih. Iya. Yang buat bahagia banget hari ini apa ini Ustadz? Hari ini saya sungguh sangat bahagia karena bisa bertemu dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa semuanya. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz mau menyapa jamaah Ustadz, Iya. boleh loh Ustadz. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Jogja yang berbahagia dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Iya, sehat, semangat ya, jauh-jauh ini dari mana saya juga pengen tahu nih Ustadz ya. Iya, Boleh tahu ya monggo, Ustadz monggo. ya? Iya, monggo, Iya. monggo. Dari sebelah kanan saya ini dari Majelis Taklim mana ini? Majelis Taklim Ummahatul Ummah. Masya Allah, taat beribadah juga menebar rahmah. Boleh tahu nggak saya Bu, artinya apa sih Bu Ummahatul Ummah? Ibunya umat. Wah berarti ini ibunya yang selalu belajar dan belajar nih ya. Setiap hari belajar terus ya Bu? Insya Allah. Berarti hari ini sudah siap untuk menuntut ilmu? Siap. Alhamdulillah. Ini sebelah kanan saya sudah siap. Sekarang saya ingin tahu nih dari sebelah kiri saya. Dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Mata kuliah bermanfaat, makbrur sepanjang masa. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk perempuan-perempuan hebat seperti ibu-ibu yang hadir di sini ya. Ini dari Gunung Kidul semua ya. Masya Allah, iya sudah siap untuk menuntut ilmu. Kira-kira hari ini dan juga untuk Anda pemirsa di rumah sudah siap juga untuk sama-sama menguatkan iman Islam kita, mengasah kekuatan iman dan ketakwaan kita tentunya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Iya baik, kita ngobrol nih kali ini kita akan bahas tema tentang keutamaan mencari ilmu Ustadz. Nih kalau dipikir-pikir setiap hari itu kita belajar ya. Iya. Dari sejak dari rahim bahkan sampai nanti ke liang kubur selalu belajar dan belajar. Tapi sebenarnya kita kan juga dikatakan sebagai manusia yang berilmu, tapi juga beribadah. Nah sebenarnya apa sih kaitannya Ustadz antara kita beribadah dan juga ilmu? Ya. Ilmu adalah kunci sukses. Ilmu adalah pengetahuan sebagai alat tercapainya dengan baik seluruh amal yang akan kita kerjakan. Sehingga amal tidak mungkin tercapai dengan baik, terlaksana dengan baik kalau tidak menggunakan ilmu. Apalagi ibadah. Bahkan sampai ada ungkapan ibadatul jahil mardudun. Ibadah yang tanpa disertai ilmu akan tertolak. Maka ilmu sangat memiliki posisi yang sangat fundamental, sangat penting bagi seluruh amal yang akan kita kerjakan. Ya, sedemikian pentingnya sehingga dalam Islam sendiri menuntut ilmu itu wajib. Iya, sangat-sangat wajib. Bahkan dalam hadis thalabul ilmi faridotun. Faridotun itu taknya itu tak taukid, sangat-sangat wajib. Jadi secara susunan redaksinya itu ada taknya tak taukid faridotun.
sangat-sangat wajib. Nah, ketika ilmu itu sangat wajib harus kita dalami gitu Iya. kan. Kan dalam dunia ini banyak ilmu ya. Iya, iya. Baik ilmu hitam, ilmu putih ya. Iya. Nah, ilmu yang kita pelajari kan mungkin tidak hanya ilmu agama Iya, gitu ya iya, Ustadz ya. Ada ilmu dunia. Nah, bagaimana caranya supaya kita termasuk hamba Allah yang memang benar-benar dikatakan berilmu? Karena kalau nggak salah saya pernah baca orang yang berilmu itu derajatnya lebih mulia atau lebih tinggi. Benar nggak Ustadz? Iya. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal. Ilmu yang terkait dengan apa-apa yang akan kita kerjakan. Sehingga pada dasarnya mencari ilmu itu harus dengan pertimbangan bermanfaat atau tidak buat dirinya maupun orang lain, merugikan atau tidak buat dirinya maupun orang lain. Sehingga kalaupun toh itu ada ilmu tapi berakibat merugikan, ya jangan dipelajari. Seperti kata Mbak tadi, ilmu hitam gitu. Itu ya ilmu namanya, tapi kalau merugikan bagi diri maupun orang lain, ya mengapa mesti dipelajari? Banyak ilmu Allah yang bisa kita pelajari dan insya Allah itu berguna bagi kehidupan kita maupun bagi orang lain. Jadi kuncinya harus garis bawahnya adalah ilmu itu bermanfaat. Iya, bermanfaat. Buat diri sendiri dan juga Iya. untuk orang lain gitu ya. Iya, Nah, iya. karena sudah wajib ini, bagaimana sebenarnya tuntunan kita harus belajar? Artinya apakah kita itu harus langsung belajar agama, ilmu, pokoknya belajar agama terus gitu ya. Iya, Ilmu-ilmu dunia, ilmu perdagangan atau muamalah jadi lupa atau gimana ini Ustadz baiknya? Itu ada ungkapan man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses hidupnya di dunia, wajib dia mempelajari ilmu dunia itu. Orang yang ingin sukses hidupnya di akhirat juga wajib dia pelajari ilmu tentang keakhiratan itu. Kalau dia ingin sukses di dua-duanya, ya dunia ya akhirat, ya wajib mempelajari kedua-duanya. Jadi ilmu sangat luas. Ilmu sangat luas, oleh karenanya jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Seberapapun ilmu yang kita miliki sebenarnya masih jauh dari yang sesungguhnya. Karena apa? Wa ma utitum ilmi illa qalila. Ilmu Allah sangat-sangat luas. Yang diberikan pada kita itu masih sangat-sangat sedikit sekali. Makanya ada ungkapan puncak kealiman seseorang adalah kebodohan. Orang semakin alim, orang semakin pinter, justru dia merasa masih banyak hal yang belum ia ketahui. Makanya ada ungkapan puncak kealiman adalah kebodohan itu sendiri. Kalau orang kok belum merasa sudah pinter, sudah ngalim, itu berarti sangat-sangat salah. Ya. Karena justru puncak kealiman adalah kebodohan. Sehingga semakin dia alim, semakin banyak hal yang ingin ia ketahui. Memang kalau dipikir dunia ini luas, bumi Iya. Allah itu luas, hamparannya sangat luas Iya, sekali iya, begitu iya. ya. Ketika kita belajar sedikit saja, ternyata masih banyak yang kita belum ketahui. Iya, gitu. Nah, iya. dalam Islam sendiri kan juga banyak nih, ada Iya. ilmu syariat dan kemudian ada hakikat juga ya Ustadz ya. Iya, Itu iya. bagaimana kita bisa membedakan antara dua itu? Iya. Jadi sebenarnya begini, ilmu ini adalah alat ataupun kunci agar orang itu mampu meraih derajat ketakwaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Artinya apa? Artinya ketakwaan seseorang ini sangat sepadan dengan ilmu yang ia miliki. Kalau orang itu memiliki ilmu, katakanlah secara jumlah hanya memiliki ilmu 10, tidak mungkin dia takwanya 50, tidak mungkin. Orang ilmunya hanya 40, tidak mungkin mencapai derajat ketakwaan 100, tidak mungkin. Sehingga apa? Ketakwaan seseorang juga seiring dengan ilmu yang ia miliki. Itu pun kalau ilmunya diamalkan. Nah, gitu loh. ini dia. Itu pun kalau ilmunya diamalkan. Amalkan. Artinya bisa sangat mungkin Betul. punya ilmu 50 tapi takwanya hanya 30, karena yang 20 nggak diamalkan. Jadi harus diiringkan Ya. ya. Nah, kalau masalah diiringkan, kayak kita juga harus mengiringi yang mau lewat berikut ini dulu Ustadz ya. Monggo, Kita jeda dulu monggo, sebentar. izin. Nilai-nilai kearifan budaya Tauhid Islami Benar Islam kita Tauhid Islami
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan juga kita semua yang menyimak senandung ayat suci Al-Quran tadi insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustadz Herfan, Masya Allah suaranya. Ini kayaknya Ustadz berlatih setiap hari, pasti ada ilmunya nih Ustadz ya. Apa nih Ustadz ilmunya? Ya insya Allah kalau ilmu itu yang jelas utama ya. Karena dengan ilmu itu menghantarkan seseorang untuk sampai kepada tahu ya. Iya, terima Pada kasih. mengetahui ya. Terima kasih Ustadz. Ilmu itu utama karena dengan ilmu kita mengetahui, termasuk tadi membaca ya Ustadz ya. Iya. Iya, baik. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Kita masih bersama-sama tentu dalam satu program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Dan kita masih bersama Ustadz kita, Ustadz Tohari ini Ustadz. Kita masih tentang keutamaan menuntut ilmu. Tadi kan ada statement terakhir nih Ustadz ya, bahwa ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mengamalkan. Iya. Derajat ketakwaannya pun juga tidak akan sempurna kalau tidak mengamalkan. Terus gimana nih Ustadz caranya? Ya. Karena semakin banyak berilmu tapi tidak mengamalkan, cipek dewe gitu ya. Ya, makasih Mbak Erina. Tadi saya masih justru tergelitik dengan pertanyaan yang pertama dan kedua tadi. Apa hubungannya ilmu dengan ibadah? Oh iya. Kemudian Apa bagaimana dikaitkan- korelasi antara syariat dengan Nah, hakikat? Berarti yang ketiga betul. saya jawab tentang yang terakhir Mbak Erina tanyakan Boleh, tadi. Jadi begini, pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu tugas utamanya adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Asumsi kita ketika mendengar kata ibadah sering langsung mengarah kepada sholat, baca Quran, zikir, puasa, haji. Padahal ibadah itu tidak hanya itu. Ibadah terbagi jadi dua. Ibadah ada yang sifatnya mahdhoh, langsung kepada Allah, maupun ibadah sifatnya muamalah yang terkait dengan interaksi sosial dengan sesama manusia. Nah, ketika manusia diberi beban oleh Allah beribadah, yang asumsinya kemudian kita ini mengarah kepada sholat, puasa, zakat. Tapi justru wahyu yang pertama turun bukan perintah sholat, bukan aqimus sholah,
bukan kutiba alaikumusiyam, bukan untuk perintah dan sebagainya, tapi wahyu yang pertama turun dalam Al-Quran adalah perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Justru perintah atau wahyu pertama turun terkait dengan ilmu, terkait dengan belajar. Karena apa? Orang tidak akan bisa beribadah dengan benar kalau tidak dilandasi ilmu. Iya ya. Tetapi ilmu juga nggak akan bermanfaat kalau tidak dilandasi dengan iman. Maka katanya Iqra bismi rabbik, belajar dan menyebut nama Tuhanmu, artinya beriman. Tuhan yang mana? Alladzi khalaq, yang menciptakan. Biar ada kesadaran bahwa kita tuh pintere kaya ngopo ya gur menungso. Ada yang menciptakan, maka nggak layak ketika pinter banjur muncul rasa takabur, jubawa, nggak boleh. Karena ilmu itu dari Allah ya. Nah, ilmu dari Allah. Jadi ini penting untuk dipahami. Jadi orang itu bisa beribadah dengan baik, dengan benar itu ketika dia memiliki ilmu. Entah itu ibadahnya kepada Allah maupun ibadahnya kepada sesama manusia. Kemudian kaitan dengan syariat dengan hakikat. Ini sebenarnya begini, Mbak. Ustadz Nyun Sewu, boleh nggak saya jeda dulu? Oh, boleh. Ini kayaknya jamaah kita sudah ingin bertanya. Oh, iya. Boleh ya kita kasih monggo, kesempatan ya? monggo. Iya, baik. Ini Iya. dari jamaah sebelah kanan saya, ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah, tapi satu ya Bu ya, Nyun Sewu. Oke, monggo silahkan. Nyun sewu badhe nyuwun pirsa Ustadz. Monggo Ibu. Setelah mendengar pemaparan Ustadz tadi, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah balasan Allah atau janji Allah bagi hambanya yang beriman dan berilmu? Makaten matur nuwun Ustadz. Nyun Sewu Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Saya Sri Wahyuni dari Majelis Ta'lim Ummahatul Ummah. Iya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. J, monggo silakan Iya. Ustadz. Pertanyaan cukup bagus ini. Tadi Ustadz Hirfan sudah membacakan ayat di surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Bahwa janji Allah kepada orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan memiliki ilmu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, memiliki ilmu yang dalam, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh melebihi orang-orang yang tidak berilmu. Darajat ini pakai sighot menika jamak, beberapa derajat, nggak hanya satu grade, tapi banyak grade perbedaannya. Derajat. Maka sampai Nabi pernah bersabda begini, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim, yang memiliki ilmu yang dalam dibanding orang yang tukang beribadah tapi tanpa ilmu, itu bagikan Nabi dibanding dengan umat yang paling rendah. Sangat timpang sekali. Oleh karenanya ilmu menika sesuatu yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan kita. Mulai jangan pernah kita berhenti mencari ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat melangkahkan kakinya menuju majelis ilmi atau mencari ilmu, maka Allah akan bukakan, akan mudahkan untuk masuk ke surga. Artinya apa? Ilmu identik juga dengan kunci pembuka surga. Aduh, saya merinding Ustadz ya Allah, ilmu itu kunci pembuka surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berilmu ya Bu ya. Jadi kita sudah pegang kunci, minimal kunci satu gitu ya Ustadz ya. Ya baik, terima kasih. Jadi sudah terjawab ya untuk Ibu Sri Wahyuni. Kita ke majelis taklim berikutnya ini. Ada yang mau bertanya Ibu? Aduh banyak sekali, tapi Nyun Sewu ya satu J. Monggo silahkan. Badhe nyuwun pirsa Ustaz. Monggo Ibu. Nama saya Sri Dukini dari Majelis Taklim IBHI Kabupaten Gunung Kidul. Yang saya tanyakan begini Ustaz.
apakah manfaat ilmu Iya. untuk kehidupan kita sehari-hari. Matur nuwun. Ibu. Terima kasih Ibu. Boleh saya Manfaat jawab ilmu. langsung? Langsung Ustaz. Jadi ilmu itu sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita dengan ilmu akan menjadi mudah menghadapi kehidupan. Kalau cara Jawa wong urip niku ora mung enak tok. Malah nek diomongke ngrekasane akeh ngrekasane, banyak problematikanya. Nah, orang akan mudah mendapatkan solusi dalam problematika hidup ketika dia memiliki ilmu. Dengan ilmu orang tidak mudah bingung dengan problem yang dihadapi. Tapi kalau tidak punya ilmu, guru masalah sepele saja jadi bingung sehingga akan menjadikan hidupnya nggak tenteram. Nah, juga dengan keluasan ilmu, kalau dikaitkan dengan kita beragama ataupun dengan kita beribadah, dengan keluasan ilmu, nanti apa manfaatnya? Kita akan naik kelasnya. Mohon maaf, selama ini umat Islam masih banyak yang terjebak berkutat pada ilmu yang syariat. Syariat itu yang tampak di permukaan. Katalah umpamanya Nabi bersabda, afsyus salam, sebarkan salam. Secara tekstual, afsyus salam itu menyebarkan salam, assalamualaikum, ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi apa itu substansinya? Enggak. Artinya apa? Secara hakikat, salam itu adalah kedamaian, salam adalah kerukunan, salam adalah belas kasihan. Artinya apa? Dimanapun kita selaku orang Islam harus mampu menciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang guyup rukun, lingkungan yang aman. Sehingga sangat mungkin ketika ketemu orang tidak mesti harus salam yang diucapkan atau salam alaikum, tapi tegur sapa, senyum. Sudah ya terbukti loh Ustaz, itu masuk, terbukti. Ya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim ini menebarkan aura positif dan juga Alhamdulillah bahagia. ya. Jadi ini penting sekali. Jadi yang Betul. penting itu. Sehingga apa? Orang Islam itu yang kalau bisa, karenapun kita berada, jadilah pendekar-pendekar perdamaian, pendekar-pendekar kerukunan. Ini dengan keluasan ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak mungkin supaya itu. kita jadi Sri Kandi, Ya. penebar kedamaian dan juga kebahagiaan. Jadi kita Islam boleh itu, jeda dulu nggak Ustaz? monggo, Nyun sewu monggo, ya, monggo, Ustaz, iya, ya. monggo, monggo. Kayaknya Ustaz lagi semangat sekali Iya, pemirsa, iya. tapi Nyun sewu kita jeda dulu. Kearifan budaya tauhid Islami, nikmat Islam kita, tauhid Islami, kita dijejak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Masih terus menyimak Tablik Islami tentunya bersama Ustadz Tohari kali ini ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan masih bersama dengan jamaah kita yang insya Allah, wah kita sudah siap naik kelas ini karena mendapatkan ilmu yang insya Allah bisa menjadikan kunci kita untuk masuk surga. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Alhamdulillah ya, saking semangatnya sudah tetap senyum loh. Seperti Ustadz tadi bilang, kita harus jadi Sri Kandi yang bisa menebar kedamaian gitu, ketemu nggak saling popoke, hanya ropoke gitu ya Ustadz ya. Betul, Nah, iya, tapi iya, bagaimana iya. kita langsung menyapa dengan penuh senyum Iya, sana. iya. Kira-kira apa lagi nih Ustadz tentang keutamaan menuntut ilmu yang harus kita push lagi untuk kesempatan Gini, hari ini? semakin dalam ilmu kita, semakin luas ilmu kita, kita akan mengetahui bahwa Islam ini tidak berhenti pada bungkus, pada permukaan, tetapi Islam itu juga isinya. Ya bungkus ya penting, juga penting. Maka Nabi itu mengibaratkan orang Islam yang suka baca Quran, dalam pengertian baca Quran juga mengamalkannya, adalah bagikan buah jeruk. Buah jeruk itu kulitnya halus, warnanya sangat menarik, bahkan baunya si kulit pun juga harum, isinya sangat lezat. Nah itu mestinya orang Islam juga seperti itu, tampak di permukaan pun juga seperti itu, selalu berbusana yang menutup aurat, kemudian rapi dan sebagainya, tapi hatinya pun juga harus seperti itu.
itu. Maka Gimana, ini Bu? syariat harus ada hakikat. Ada yang gimana begitu. Bu? Gimana Bu? Penampilan sudah oke? Ngaji? Dalamnya Bu, dalamnya? Insya Allah berakhlakul karimah ya. Tetap jadi sudah siap loh Ustadz nih. Jadi harus diamalkan juga ya. Oke. Jadi seperti jeruk gitu kan. Terus apa lagi nih Ustadz? Nah begini, jadi terakhir mungkin sebagai penutup saya, nuwun sewu, jangan sampai kita itu nek cara wong sekolah gurneng SD wae. Syariat itu SD. Harus naik kelas kepada tingkatan di atasnya namanya hakikat, pendidikan menengah. Apakah menengah pertama, apakah menengah atas. Syukur nanti semakin ilmu semakin banyak kita akan naik ke mahasiswa perguruan tinggi namanya ma'rifat. Betul-betul bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ya dan ini semuanya tidak mungkin bisa dicapai kalau orang tidak rajin, tidak semangat mencari ilmu. Ilmu yang dicari jangan hanya satu disiplin ilmu. Harus semuanya dipelajari. Kalau dalam agama ya ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Nah kadang-kadang kebanyakan umat Islam itu berhenti kepada fikih atau yang di sisi lain berhenti di tauhid sehingga tidak nyambung itu semuanya. Sebenarnya kalau ngerti semuanya itu enak-enak saja, tapi karena tidak ngerti semuanya, hanya masalah satu kunut yang lain tidak ketemu sudah tidak sapa senyum. Nah, ini kan tapi masalah. Di sini nggak ada loh itu karena ilmunya. Nah, ini penting dipahami atau itu harus dipahami betul. Baik, alhamdulillah ya. Jadi gimana Bu? Kita sudah siap untuk naik kelas? Iya, jadi kita jangan sampai di dasar terus ya. Iya, kita harus naik ke permukaan. Tentunya dengan belajar dan belajar lagi. Kalau masih kurang dalam lagi, besok kita sama-sama nyantri ke tempat Ustadz hari ya. Mau Bu? Insya Allah. Ustadz terima kasih banyak ya Ustadz sudah berbagi tentang bagaimana keutamaan kita menuntut ilmu. Pokoknya terus belajar dan kita seimbangkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat begitu ya. Juga terima kasih untuk Majelis Taklim dari Umah dari Gunung Kidul, kemudian juga dari Majelis Taklim Perempuan IPHI dari Gunung Kidul juga terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan kedatangan sini untuk sama-sama menuntut ilmu bisa menjadi berkah kita semuanya. Dan insya Allah kita sudah pegang satu kunci loh Bu. Kunci menuju mana Bu? Amin. Baik, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang masih setia bersama kami di TVRI Jogja Memang Istimewa, dan pastikan ikuti terus Tablik Islami hanya setiap hari Jumat di TVRI.